Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam, Bu. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Ulfa, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum saya melakukan observasi atau supervisi pembelajaran di kelas yang Bu Ulfa. Kemudian tujuan supervisi untuk besok Selasa adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bu Ulfa lakukan. Kemudian untuk tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Bu Ulfa melakukan pembelajaran agar Bu Ulfa itu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Bu Ulfa dapat melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Gitu ya Bu Ulfa? Ya, baik. Oke. Adapun dalam percakapan pra-observasi kali ini itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ulfa capai dalam pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran ya, Bu Lina. Berdasarkan rancangan yang saya buat itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui problem based learning dengan membaca teks bacaan, peserta didik nanti akan dapat menjelaskan apa atau itu arti tanggung jawab dengan benar. Kemudian yang kedua melalui problem based learning dengan tanya jawab, nanti peserta didik akan dapat menyebutkan bagaimana ciri-ciri orang atau anak yang bertanggung jawab itu dengan baik dan benar. Selanjutnya yang ketiga adalah melalui program based learning dengan berdiskusi, anak-anak atau peserta didik nanti akan dapat menganalisis macam-macam tanggung jawab itu apa saja dan contoh-contohnya itu apa saja. Kemudian yang keempat melalui problem based learning dengan menayangkan video pembelajaran, diharapkan peserta didik nanti akan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kira-kira. Baik, jadi ada tujuan ada 4 ya tujuan pembelajaran yang hendak Bu Ulfa capai. Selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Bu Ulfa capai? Oke, untuk area pengembangannya itu saya ada 3 area pengembangan Bu. Yang pertama adalah sikap, kemudian yang kedua pengetahuan, dan kemudian yang ketiga adalah keterampilan. Sikap sendiri itu ada 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian untuk pengetahuannya dengan cara teks tertulis maupun teks tulisan. Kemudian untuk keterampilannya dengan praktek. Oke, baik. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Ulfa itu ada 3 aspek. Yang pertama sikap, kemudian pengetahuan, dan terakhir keterampilan. Kemudian terkait dengan strategi yang dipersiapkan Bu Ulfa, kira-kira apa? Terkait dengan model, kemudian rancangannya seperti apa, tekniknya seperti apa? Oke, untuk modelnya saya menggunakan model problem based learning, dan kemudian untuk metodenya dengan scientific. Kemudian untuk strateginya itu saya menggunakan diskusi, tanya jawab maupun penugasan. Oke, baik. Jadi untuk strategi pembelajarannya itu yang pertama Bu Ulfa untuk modelnya menggunakan problem based learning, kemudian untuk metodenya menggunakan scientific, dan kemudian teknik pembelajarannya menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Oke, selanjutnya apa saja media pembelajaran yang akan Bu Ulfa gunakan untuk besok? Ya, insya Allah besok akan menggunakan media laptop, nanti akan menayangkan tayangan tentang video tanggung jawab, kemudian akan menggunakan poster-poster yang berisi gambar-gambar tentunya tentang tanggung jawab materi saya itu. Kemudian untuk alatnya laptop yang akan didampingi atau ditambah dengan speaker tentunya, kemudian ada kertas A2, kemudian spidol. Baik. Nah, kira-kira Bu Ulfa akan melakukan kegiatan pembelajaran itu kapan? Terus untuk kelas berapa dan di jam berapa? Oh iya, rencana pembelajaran akan saya lakukan di kelas 3. Kebetulan kelas 3 itu besok Selasa ada kelas 3 untuk pelajaran pendidikan agama Islam di jam ke-6 dan 7. Oke, baik. Jadi besok Selasa saya akan masuk ke kelas Bu Ulfa ya, di kelas 3 pada jam ke-6-7 ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya setelah saya melakukan
observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana percakapan pasca observasi itu nanti akan didampingi oleh pengajar baru. Ya. Kemudian sebelum kita akhiri nih Bu Ulfa, kira-kira apa yang Bu Ulfa dapat dari percakapan kita hari ini? Oh iya, dari percakapan kita hari ini saya kira saya mendapat banyak sekali gambaran tentang bagaimana besok saya melakukan pembelajaran di kelas, tentang dari awal melalui awalnya dari tujuan yang akan tidak dicapai, kemudian dari strateginya, metodenya maupun model pembelajarannya sampai area pengembangannya. Itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ulfa untuk waktunya dan kesediaannya untuk melakukan percakapan pra-observasi dengan saya. Sampai jumpa di hari Selasa untuk melakukan observasi, kemudian kita lanjutkan lagi dengan percakapan pasca observasi dengan pengajar praktik. Oke, ya, terima kasih sama-sama Bu Lina. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu Lina.
Boleh sekarang. Terima kasih. Aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Assalamualaikum, mau sampai dulu. Buat PR susah sekali, buat kuliah kita diberikan dulu buat semangat ya mengerjakannya sampai bisa.
jawab pada awal. Yuk bareng-bareng. Kok guntingnya sebentar ya. Kalau sudah digunting nanti boleh dicopot selasihnya double di belakangnya itu. Ya. Tanggung jawab pada awal ya. Nomor 1 ya. Mbak, tanggung jawab pada awal ya. Ini tanggung jawab pada orang tua. Dicari ya. Yang mana saja tanggung jawab pada orang tua. Yang ini tanggung jawab pada diri sendiri, yang mana saja dicari. Yang ini tanggung jawab pada lingkungan dicari. Terus digunting tak ambilkan. Nah, cari yang tanggung jawab pada siapa ini. Sudah, yuk. Kamu cari. Enggak. Kamu cari. Enggak usah, enggak apa-apa. Lagi nanti ditempel kene nanti, sekarang kamu gunting lagi yang lain, nanti ada yang tugasnya nempel juga. Yang pertama menjaga lingkungan. Ya, Aku bisa. yang tanggung jawab terhadap lingkungan. Bawahi judulnya itu, bawahi situ. Aku sedulur. Jadi
ada dua ini ya, di bolak-balik itu ada dua. Sendiri sendiri. Anak-anak, hari ini sudah selesai ya makanya tentang tanggung jawab. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sama dengan guru dalam pembelajarannya dengan baik. Anak-anak, hari ini menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Ada yang kira-kira kesulitan dalam mengerjakannya? Ya. Alhamdulillah sudah paham deh. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Hari ini mungkin akhiri dengan mari kita hadir bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Zamiro selaku fasilitator, Ibu Titik Setiani selaku pengajar praktik, dan Bu Ulfa Tun Hasanah selaku rekan sejawat. Di sini saya adalah Dina Kurniawati, saya adalah seorang guru pendidik angkatan 8 dari Kota Magelang yang berasal dari SD Negeri Wates 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Ulfa. Selamat menyaksikan ya. Selamat Bu Ulfa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Ulfa, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang Bu Ulfa akan menjawab terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah Bu Ulfa lakukan kemarin. Tujuan saya melakukan percakapan pasca observasi kali ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bu Ulfa lakukan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ulfa terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang kemarin? Perasaan saya ya Dina, yang awal-awalnya itu dikejar karena belum pernah diskusi ya sama dia. Tapi alhamdulillah terus awal karena rasa benar itu ternyata berangsur-angsur itu yang bilang. Alhamdulillah. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran yang telah Bu Ulfa lakukan terkait dengan tujuan pembelajaran bagaimana? Baik, untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah dari tujuan pembelajaran alhamdulillah semuanya sudah tercapai. Alhamdulillah. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu terkait area pengembangannya seperti apa? Untuk area pengembangannya ya Dina, saya kemarin menggunakan aspek yang pertama adalah aspek sikap, yang mana aspek sikap tersebut terdiri dari sifat sosial dan spiritual. Kedua adalah pengetahuan. Saya menggunakan tes tertulis tentang tanggung jawab bersama dengan peserta didik. Kemudian saya juga menggunakan keseriusan kepada peserta didik dengan contoh bagaimana cara. Kemudian yang ketiga adalah aspek pelatihan dengan meminta peserta didik untuk melakukan contoh dan tanggung jawab. Jadi ada 3 area pengembangan ya Bu. Yang pertama tadi adalah sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya bagaimana dengan tahapan pembelajaran yang pernah dilakukan? Untuk tahapannya alhamdulillah sudah sesuai, sudah berjalan mulai dari yang kedua, yang kemudian kegiatan ini juga berakhir. Lantas apakah ada hambatan ataupun kekurangan ataupun kendala yang dihadapi Bu Ulfa? Oh ya, untuk kendala tentu ada. Kemarin pas diskusi itu anak-anak itu ada beberapa peserta didik itu ketika berdiskusi itu ada yang masih tidak aktif itu dalam diskusi dalam artinya. Dan kira-kira mengapa Bu hal itu bisa terjadi? Mungkin karena ini ya, untuk kelompok diskusinya saya sendiri
lanjut itu akan dilaksanakan? Iya, kalau ditanya mulai kapan, secepatnya mungkin ya Bu.